Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 168, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di belakang kedua orang ini, ada beberapa orang yang memegang pedang, masing-masing dengan tatapan waspada. "Siapa kamu? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Nathan?" Seseorang berteriak pada sekelompok orang yang mengutuk. Pria parubaya itu melirik tajam, dan tiba-tiba bayangan hitam melintas, dan master seni bela diri yang berbicara itu langsung jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, dan ada luka tipis di lehernya. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat bergabung dengan Liga Seni Bela Diri juga dapat menduduki peringkat di Provinsi Horiges dan Kadakues. Dia menjadi master yang hebat, tetapi dia tetap master yang hebat, dan dia dibunuh tanpa ada reaksi. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dan biarkan Nathan Lewis keluar menemuiku. Pria parubaya itu melirik ke semua orang, dan aura pembunuh yang menakutkan itu langsung membuat semua orang terpana di tempat. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki pisau di leher mereka sendiri, dan tidak ada yang berani bergerak dan tetap tidak bergerak. "Tuan, saya Simio Saren, pemilik Istana Ramuan. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Mengapa Anda mencari Tuan Nathan?" Simio Saren mengandalkan fakta bahwa Istana Ramuan berada di belakang keluarga Bai, jadi dia mencoba yang terbaik untuk tenang dan melangkah maju, bertanya selangkah demi selangkah. "Keluar!" Pria parubaya itu mengucapkan sepatah kata, dan Simio Saren terlempar keluar dengan kekuatan yang kuat seolah-olah dia dipukul dengan keras, dan jatuh dengan keras ke tanah. "Aku akan mengatakannya lagi, biarkan Nathan Lewis keluar, atau kalian semua akan mati." Aura pembunuh di tubuh pria parubaya itu langsung meningkat sedikit. Merasakan aura pembunuh yang menakutkan, salah satunya banyak orang di Liga Seni Bela Diri tidak tahan, dan duduk di tanah. "Master Tianwumen yang agung, Alam Wuzong, tidakkah kamu merasa malu untuk pamer kepada sekelompok guru besar?" Pada saat ini, Nathan Lewis berjalan perlahan. Tiago Levon dan Elodie Eden mengikuti dari kedua sisi, Abigail dan Siano Bai juga mengikuti, tetapi wajah semua orang sangat serius. Setelah mendengar kata-kata Nathan Lewis, ekspresi semua orang berubah drastis. Ternyata pihak lain adalah ranah tertinggi Master Bela Diri, tak heran kekuatannya begitu menakutkan. Tapi Nathan Lewis adalah orang yang membunuh ranah tertinggi Master Bela Diri, Galian Crow adalah ranah tertinggi Master Bela Diri, dan dia dibunuh oleh Nathan Lewis, jadi setelah Nathan Lewis keluar, semua orang tidak begitu takut. "Tuan Cavier, orang ini adalah Nathan Lewis. Dialah yang membunuh putramu Morgan Cavier." Gadis di belakangnya adalah Abigail dari Desa Miao. Pemuda di samping melihat Nathan Lewis keluar, menunjuk dengan mata penuh amarah. Orang ini tidak lain adalah Marcel Navarro yang baru saja dikalahkan oleh Nathan Lewis. Nathan Lewis dihentikan oleh Abigail dan melepaskannya, tetapi orang ini tidak melarikan diri, tetapi diam-diam memberitahu Hector Cavier, dan berkumpul untuk membalas dendam pada Nathan Lewis ke atas. "Marcel Navarro, kamu bajingan yang tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih. Nathan Lewis membiarkanmu pergi, dan kamu berani kembali untuk membalas dendam." Abigail memelototi Marcel Navarro, dan mengutuk. "Berhentilah omong kosong, itu semua berkat dia aku menjadi seperti ini, hari ini aku akan membiarkan kalian semua mati." Wajah Marcel Navarro penuh dengan keganasan, dan matanya penuh dengan niat membunuh. "Akan ada perkelahian sebentar lagi, dan kamu mencari peluang untuk melarikan diri. Aku tidak yakin apakah kedua orang ini bergabung," kata Nathan Lewis dengan tenang kepada orang-orang di sekitarnya. Jika itu hanya Hector Cavier, Nathan Lewis tidak akan takut dengan kekuatan dari pedang pembunuh naga, tapi sekarang dengan Marcel Navarro menambahkan, hasilnya tidak dapat diprediksi. Meskipun ada banyak orang di sini, yang terkuat hanyalah Grandmaster peringkat kelima, dan mereka tidak akan dapat membantu mereka sama sekali jika mereka mulai bekerja sebentar lagi. Jadi Nathan Lewis hanya bisa membiarkan mereka melarikan diri terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesempatan lain untuk dirinya, jika tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. "Tuan Nathan, mari blokir orang-orang ini,"
Anda lari dulu, tidak masalah jika kami mati, tidak ada yang terjadi pada Anda, kata Tiago Levon dengan tegas. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebagai bawahan Nathan Lewis, meskipun kekuatan Tiago Levon tidak kuat, dia tidak akan meninggalkan Nathan Lewis. Mengetahui bahwa itu adalah kematian, tetapi juga untuk melawan. Tuan Nathan, saya sudah sangat puas bisa bekerja di bawah komando Anda untuk waktu yang lama. Jika ada kehidupan setelah kematian, saya bersedia terus mengikuti Tuan Nathan. Elodie Eden juga berkata dengan wajah serius. Setelah selesai berbicara, Elodie Eden dan Tiago Levon saling melirik. Keduanya bertekad untuk mati, bahkan jika mereka hanya bisa menunda beberapa detik, mereka akan memberi waktu bagi Nathan Lewis untuk melarikan diri. Omong kosong, Nathan Lewis sedikit mengernyit, aku membiarkanmu pergi dulu, aku tentu punya cara untuk melarikan diri, jika kamu tetap tinggal, itu hanya beban bagiku. Nathan Lewis mengatakan kepada Tiago Levon dan Elodie Eden marah, tapi kali ini, nadanya sangat parah. Tiago Levon dan Elodie Eden memandang Nathan Lewis seperti itu, mereka diam, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak akan pergi. Pada saat ini, Abigail di belakang Nathan Lewis berkata dengan wajah penuh rasa bersalah, jika aku tidak menghentikanmu membunuh Marcel Navarro, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tapi, aku tidak akan pernah pergi. Abigail sangat menyesalinya saat ini, jika dia tidak berhenti, maka Marcel Navarro tidak akan selamat, dan tidak akan ada kesempatan untuk menemukan Hector Xavier. Sekarang semuanya menjadi seperti ini, Abigail sangat bersalah. Jika sesuatu terjadi pada Nathan Lewis, dia takut dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Tuan Nathan, kami juga tidak akan pergi. Paling buruk, biarkan aku pergi dengan tulang tuaku. Xiano Bai juga berkata dengan tegas. Nathan Lewis melihat bahwa tidak mungkin bagi beberapa orang untuk melarikan diri terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa tersenyum tanpa daya, tetapi hatinya masih sedikit tergerak. Jangan berpikir untuk melarikan diri, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Hector Xavier sepertinya telah melihat rencana Nathan Lewis, dan mencibir. Tuan Xavier, saya Xiano Bai, kepala keluarga Bai di ibu kota. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Sebelum Xiano Bai selesai berbicara, Hector Xavier mengangkat tangannya, demi keluarga Bai Anda, kamu bisa pergi. Tidak mungkin anak ini menengahi, bahkan jika Raja Surgawi datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Ketika Xiano Bai mendengar ini, wajahnya menjadi merah dan kemudian pucat, dan pihak lain tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Tuan Bai, hidup dan mati tidak pasti, kamu tidak perlu bertanya padanya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Nak, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada anakku. Setelah selesai berbicara, aura menakutkan Hector Xavier merasuki tubuhnya, dan kemudian dia melangkah dengan tekanan besar, menyapu seperti embusan angin. Banyak orang tidak tahan dengan paksaan dan mundur satu demi satu. Adapun Nathan Lewis, dia mengertakkan gigi, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak menjadi api merah, dan dia menebas Hector Xavier dengan satu pedang. Pedang ini mengandung semua kekuatan Nathan Lewis. Hector Xavier adalah kaisar, bahkan jika Nathan Lewis memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, dia tidak akan berani ceroboh sedikitpun. Lagi pula, dia baru saja bertarung dengan Marcel Navarro, dan kekuatan Nathan Lewis belum pulih sepenuhnya. Sekarang dia mengikuti Hector Xavier, jadi dia hanya bisa keluar semua. Hector Xavier sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Nathan Lewis begitu kuat pada usia seperti itu. Hector Xavier, yang awalnya percaya diri, melontarkan pukulan saat ini. Pukulan ini langsung menimbulkan riak di udara, diikuti dengan dentuman keras. Dia melihat pedang Nathan Lewis menebas riak, dan seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang. Kekuatan balasan yang besar membuat mulut Nathan Lewis mati rasa, dan tangannya yang memegang pedang pembunuh naga terus-menerus bergetar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua terkejut. Pada saat ini, siapapun dapat mengatakan bahwa Nathan Lewis adalah lawan dari Hector Xavier. Hector Xavier juga mundur 2 langkah, menggosok tinjunya, dan berkata dengan sedikit mata berapi-api, ini benar-benar pedang yang berharga. Saat aku membunuhmu, pedang ini akan menjadi milikku. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.